Shalom, selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Rifhan. Pada malam hari ini kita akan coba kembali lagi untuk memahami tata gereja reformasi di pasal yang ke-17, 18 dan sampai mungkin 19. Pasal yang ke-17 berkaitan dengan pembagian tugas yang adil. Dalam hal ini, jika dalam suatu jemaat terdapat dua atau tiga orang pendeta, dalam satu jemaat terdapat lebih daripada satu pendeta, maka pelayanan yang dilakukan oleh ketiga pendeta ini atau dua pendeta di satu jemaat harus dilakukan dengan adil. Artinya setiap pendeta harus mendapatkan tugasnya dengan baik dan dengan adil. Artinya kalau memang yang seorang mendapat tugas untuk memberitakan firman Tuhan atau khotbah, maka itu harus dilakukan secara bergantian. Artinya minggu ini seorang pendeta yang A berkhotbah, minggu depan dia harus istirahat digantikan atau yang B yang menjadi pengkhotbahnya. Artinya dalam hal pembagian firman Tuhan. Begitu juga dalam hal berdoa di dalam jemaat harus bergantian atau dibagi secara adil. Jangan seorang pendeta senior misalnya di dalam satu jemaat mereka atau dia kemudian menguasai salah seorang pendetanya yang lain, di mana dia hanya mengambil bagian untuk pelayanan dalam gereja dan terus dia setiap saatnya, sedangkan pendeta yang baru atau pendeta yang kedua dia tidak terlalu dilibatkan. Artinya hal ini tidak baik, ini tidak boleh, ini bukan yang dimaksud di dalam pasal ini. Artinya memang harus dibagi secara adil tugas-tugas seorang pendeta jika lebih daripada satu pendeta. Jadi pembagian dalam kegiatan rapat dan sebagainya harus juga dibagi dengan adil. Seandainya ada rapat majelis gereja, maka salah seorang pendeta ini harus bergantian mereka menjadi ketua daripada rapat atau ketua daripada suatu panitia di dalam gereja. Tidak boleh hanya satu orang saja yang terus dia yang menjadi ketua dalam rapat atau sebagainya, tetapi harus dibagi dengan adil. Pembagian ini tidak boleh monoton kepada satu orang. Begitu juga berkaitan dengan penatua-penatua dan diaken-diaken. Jika memang ada lebih daripada satu atau dua penatua, maka pembagian tugas mereka juga harus dilakukan dengan adil. Hal ini bertujuan agar semuanya bisa bekerja dengan baik, ini semua bisa berjalan dengan baik, tidak ada yang saling memerintah antara satu sama lain, tetapi semua menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan yang dimiliki oleh masing-masingnya. Itu yang dimaksudkan di dalam pasal yang ke-17. Nah, kita masuk ke dalam pasal yang ke-18 tentang pendidikan pelayan firman. Dalam hal ini pelayan firman harus memiliki pendidikan, yaitu pendidikan teologi. Artinya apa? Gereja harus berperan penting dalam pembentukan pendidikan pelayan firman. Gereja-gereja memelihara sekolah teologia untuk mendidik pelayan-pelayan firman. Artinya gereja harus mampu memelihara atau membentuk sekolah teologi. Tujuan terbentuknya sekolah teologi ialah agar jemaat atau pelayan-pelayan firman yang misalnya dipilih berdasarkan penginjilan atau misionari, menetapkan si A atau si B menjadi pelayan di situ, menjadi penginjil, maka sebaiknya gereja mengirim orang ini untuk mendapatkan pembelajaran di sekolah teologi. Tetapi penting yang paling utama ialah gereja harus memperhatikan atau mau untuk ambil bagian dalam pembentukan sekolah teologi. Artinya harus ada sekolah yang memang khusus untuk mendidik jemaat atau anak-anak daripada jemaat agar di kemudian hari bisa menjadi seorang pendeta.
pendeta atau orang-orang dari pendidikan lain di luar teologi tidak diperkenankan untuk bisa mendapatkan kesempatan melakukan ataupun mendapatkan menjadi pelayan firman, karena memang harus berasal dari sekolah teologi. Gereja-gereja sendiri mendidik pelayan firman dalam sekolah teologi. Para dosen diangkat sinode dan dipelihara oleh gereja bersama. Artinya para dosen juga harus diangkat oleh gereja. Dalam hal ini gereja harus memelihara juga para dosennya. Nah, bahkan bisa saja para dosen ialah pendeta-pendeta yang sudah ditabis di dalam gereja. Kemudian gereja mengutus pendeta ini untuk menjadi dosen di sekolah teologi. Nah, dalam hal dia mengutus atau menjadikan sebagai dosen, maka pendeta ini menurut tata gereja ini dikatakan dipensiunkan dari jabatannya di dalam jemaat, akan tetapi dia difokuskan kepada pendidikan teologis. Akan tetapi jemaat tetap harus juga memperhatikan pendeta ini dalam hal biaya hidupnya atau kehidupannya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya selaku gereja-gereja reformasi tidak membiarkan pendidikan teologi kepada universitas atau sekolah umum, itu tadi yang saya katakan, supaya pendidikan teologis betul-betul diajarkan kepada penggembalaan jemaat, perlu bahwa para pengajar berpengalaman seperti pendeta. Selain itu, bahwa hanya mereka diterima sebagai siswa di sekolah teologi yang telah bekerja di jemaat ataupun sekurang-kurangnya mempunyai surat rekomendasi dari jemaat. Ini sebagai mahasiswanya. Nah, dalam hal ini memang dikatakan bahwasanya penting untuk memelihara sekolah teologi dan juga adanya kesempatan kepada para pendeta untuk bisa ditempatkan menjadi guru teologi di sekolah-sekolah teologi. Dikatakan gereja-gereja bersama akan memelihara mereka, dan kewajiban yang sama berlaku terhadap janda dan anak-anaknya yang piatu. Artinya jika ada pendeta yang memang dikhususkan untuk mengajar di teologi, maka gereja tetap harus memperhatikan mereka. Memang mereka dikhususkan di situ, namun ada tanggung jawab gereja secara khusus jemaat yang mengutus atau jemaat di mana pendeta itu dipanggil untuk memelihara tetap terus pendeta itu. Di dalam pasal yang ke-19, jadi kita sudah bicara pasal 18, sekarang 19. Di sini dikatakan pemeliharaan siswa teologi. Gereja-gereja akan berusaha supaya ada siswa teologi. Jikalau perlu, siswa itu akan dipelihara gereja. Artinya memang gereja sangat memerlukan yang namanya generasi penerus untuk pelayan firman. Karena adanya batas waktu seorang pelayan firman, mereka akan emeritus atau emeritat, maka perlu ada pengganti buat mereka. Pengganti ini adalah tanggung jawab gereja, bagaimana gereja juga menyediakan sebenarnya siswa-siswa atau calon-calon pendeta baru. Maka daripada itu gereja sebenarnya penting untuk mendorong jemaat-jemaat agar anak-anak mereka bisa disekolahkan di sekolah teologi, dan dengan demikian di kemudian hari menjadi suatu hal di mana anak-anak dalam jemaat ini bisa menjadi pengganti untuk pendeta di kemudian
kemudian hari. Nah, akan tetapi bukan sampai di situ saja, ya. Tetapi gereja juga memiliki peranan penting untuk memelihara daripada siswa-siswa teologi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwasanya gereja kita atau GGRI memiliki satu sekolah tinggi teologi reformasi. Kita memiliki banyak anak-anak daripada jemaat kita yang bersekolah di situ. Ada beberapa anak-anak jemaat kita, dan itu juga mahasiswa di sana merupakan tanggung jawab kita bersama. Artinya gereja harus memperhatikan mereka sebenarnya. Maka daripada itu penting sekali kita untuk memang punya ambil bagian secara khusus jemaat untuk memperhatikan siswa-siswa teologi kita. Karena mereka adalah masa depan daripada gereja sendiri. Mereka yang akan nanti ke depan hari menjadi penentu atau pengganti dari pendeta-pendeta kita yang ada. Maka dari itu penting untuk kita memelihara mereka juga. Selain daripada itu penting juga kita mendorong jika memang ada anak-anak kita yang memiliki keinginan untuk berstudi di teologi. Mari kita dorong mereka agar mereka juga tetap senantiasa dekat kepada Tuhan, dididik untuk takut akan Tuhan di dalam pendidikan teologi. Baik, itu untuk malam hari ini dari Tata Gereja Reformasi pasal yang ke-17, 18, dan 19. Memang ini cukup banyak tentang pasal-pasal ini. Kalau memang senang atau ada pertanyaan silahkan ditulis di dalam kolom komentar. Akan saya coba untuk menjawab. Jika memang senang untuk memberi komentar tambahan juga, saya senang untuk ditulis juga di dalam komentar. Agar sama-sama kita bisa memahami, bisa mengerti tata gereja reformasi. Jika memang senang dengan video ini, jangan lupa dikasih tanda jempol. Jika Mas senang juga dengan channel ini, silahkan di subscribe. Jika ingin mendengarkan atau menyaksikan video-video lainnya, jangan lupa untuk diaktifkan lonceng pemberitahuannya. Sekian dari saya untuk malam hari ini tentang Tata Gereja Reformasi. Kata saya ucapkan Shalom, selamat